amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran dan penilaian pada kurikulum 2013 dan hubungannya dengan revolusi industri 4.0. Oke, baik. Revolusi industri 4.0 berkembang dan diciptakan pertama kali oleh Jerman. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya teknologi otomatis dalam berbagai aspek. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tuntutan pendidikan di revolusi industri 4.0. Tuntutan revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari yang pertama, revolusi industri dalam perspektif level mikro. Yang pertama, siswa menciptakan teknologi baru di masa depan dengan keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Yang kedua, guru dan siswa mempunyai kemampuan belajar, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis sehingga pembelajaran dilakukan dengan baik. Yang ketiga, dengan perkembangan teknologi saat ini, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, revolusi industri 4.0 dalam perspektif level meso. Oke, pada level ini, sekolah memegang peranan dalam merancang kurikulum dan program dan isinya. Yang berikutnya, revolusi industri 4.0 dalam perspektif level makro. Pada tingkat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk mengatasi bagaimana teknologi di era digital akan membentuk sistem pendidikan saat ini. Kompetensi guru dalam menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0. Yang pertama, guru mampu mengidentifikasi latar belakang siswa. Yang kedua, guru mampu mempersiapkan, merancang, dan memilih konten pembelajaran. Yang ketiga, guru mampu mendesain pengajaran dan metode yang sesuai. Baik, saya Yohana Yawalin. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang prinsip pembelajaran dan penilaian pada kurikulum 2013. Yang pertama, valid. Valid itu artinya penilaian dilakukan berdasarkan pada data. Yang kedua, objektif. Artinya penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Adil artinya penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang. Yang keempat, terpadu. Artinya penilaian mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, terbuka. Terbuka di sini dapat diketahui oleh siapapun, di mana pihak yang dinilai dan pengguna hasil penilaian berhak tahu proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, sistematis. Artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang terakhir, beracuan pada kriteria. Artinya, penilaian itu dibandingkan dengan kriteria minimal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Renita Sari, NIM 2019710017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuntutan pendidikan di era revolusi 4.0. Nah, di mana di sini tantangan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini khususnya di Indonesia bukan hanya berbicara pada masalah yang klasik, yaitu pemerintah atau pemenuhan akses sarana prasarana pendidikan, tetapi juga berbicara mutu lulusan yang mampu bersaing dengan tuntutan yang berkembang. Pendidik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan zaman,
dituntut menguasai lebih dulu teknologi agar dapat menyesuaikan dengan peserta didik. Jangan sampai peserta didik sudah dapat atau sudah berada pada revolusi industri 3.0, sementara pendidik masih seputar revolusi industri 2.0. Peserta didik sudah memasuki era digital 4.0, sedangkan guru masih bergelut pada era 3.0. Kalau sudah di situasi demikian yang bisa, maka dipastikan pincang sehingga titik temu antara guru dengan peserta didik tidak akan ada. Selanjutnya, meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti kecepatan akibat revolusi industri tersebut, tetapi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini adalah melalui peningkatan kualitas guru agar mampu mengajar materi dengan pendekatan penerapan penggunaan teknologi industri atau TI dalam proses pembelajaran mengajar. Kalau tidak, maka akan semakin jauh ketinggalan oleh zaman ini dan efek pada mutu lulusan. Seorang pendidik juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan yang nanti akan dijalani. Upaya ini dilakukan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi global dan mampu beradaptasi pada era yang ada. Meskipun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tuntutan pendidikan di era revolusi 4.0. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya, Rosalia Rambuliking Muju, akan menjelaskan tentang materi prinsip penilaian pada kurikulum 2013. Penilaian merupakan harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilai, analisis penilai, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip perlu dirumuskan penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan, yaitu 1. Sahih. Agar valid, penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen. Yang kedua, objektif. Objektif penilaian adalah tidak dipengaruhi oleh objektivitas penilai. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik. Yang ketiga, adil. Penilaian adil merupakan penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, atau ekonomi. Yang keempat, terpadu. Penilaian terpadu oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka atau jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk menggunakan berbagai teknik penilaian, memantau pembangunan atau kemampuan peserta didik atau peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian pada kurikulum berbasis
kompetensi menggunakan acuan kriteria, artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah dikompeten atau belum, bukan dibandingkan terhadap capaian ke teman-temannya. Yang terakhir, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik-baik secara segi teknik atau prosedur maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi apabila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Terima kasih.